Hai, selamat datang kembali Sobat Alurians. Hari ini gue akan mengalurkan sebuah film yang berjudul Ant-Boy yang rilis di tahun 2013. Film dimulai dengan pengenalan tokoh utama yang bernama Pele. Pele adalah seorang bocah 12 tahun yang cupu, agak pemalu, dan tidak memiliki teman. Di kelas tidak ada satupun yang pernah memperhatikan keberadaannya, bahkan termasuk gurunya. Pele diam-diam jatuh hati pada seorang gadis cantik teman sekelasnya yang bernama Amanda Somerset. Tidak seperti Pele, Amanda sangat terkenal di antara teman-temannya. Dan meski Pele sering memperhatikannya, tetapi Amanda tidak pernah sedikit pun merasakannya. Saudari Amanda yang bernama Ida juga berada di kelas yang sama, tetapi dia memiliki sifat yang bertolak belakang dengan Amanda. Amanda anaknya sopan, rapi, dan ramah. Sementara Ida agak sembrono dan tidak mempedulikan penampilannya. Suatu hari sepulang sekolah, saat Pele sedang memakan bekal apelnya, dia mendengar sebuah keributan di dekatnya. Pele lalu mengendap-endap dan melihat di bawah ada dua bocah sedang membuli seorang bocah lainnya. Berpikir bahwa dia berada pada posisi yang tidak kelihatan, dia menimpuk salah satu kang buli dengan apelnya. Sialnya, petugas kebersihan memergokinya di atas atap, membuat kedua kang buli mengetahui siapa yang menimpuk mereka. Kedua kang buli lalu mengejar Pele, namun karena badan Pele yang kerempeng, membuat dia berhasil meloloskan diri dari pengejarnya. Pele berhasil menyelinap masuk ke dalam sebuah rimbunan semak-semak. Ternyata Pele memasuki sebuah rumah angker yang membuat kedua pengejar mengurungkan niatnya untuk memeriksa masuk. Saat bersembunyi di balik semak, Pele tidak menyadari ada seekor semut yang merayap di kakinya. Setelah kedua kang buli pergi, Pele segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan mengamati rumah tua di dekatnya. Saat itu juga, semut yang sama telah berhasil naik dan menggigit lehernya. Pele langsung merasa pusing dan terjatuh di tanah. Setengah sadar, dia melihat seseorang yang menghampirinya. Tetapi sebelum dia bisa mengenali wajah orang itu, semua menjadi gelap dan Pele benar-benar pingsan. Pele terbangun kala itu terlihat sudah malam. Lalu dengan masih keheranan, dia bergegas menuju ke rumahnya dan langsung naik ke kamar tidurnya tanpa menuruti ajakan ibunya untuk makan malam. Malam itu, Pele bermimpi melihat ribuan semut dan seolah-olah dia adalah salah satu bagian darinya. Pagi harinya, Pele terbangun dan mendapati dirinya di dalam kaca, terlihat belepotan coklat dan gula pada mulutnya. Dan saat keluar dari kamar mandi, dia terkejut melihat seluruh permen dan manisan tersebar di lantai. Keanehan pertama muncul saat Pele menuangkan susu ke dalam serealnya. Karton susu yang dipegangnya seolah lengket menempel pada tangannya. Pele sampai meminta tolong pada ayahnya untuk menarik karton susu itu yang menempel bergantian pada tangannya. Setelah itu Pele akan meminum jusnya. Tetapi tepat saat dia menggenggam gelasnya, gelas itu pecah berantakan di dalam tangannya. Namun, seperti kebiasaan hidup Pele, kedua orang tuanya menganggap kejadian itu biasa-biasa saja dan cenderung untuk tidak memperhatikan. Keanehan itu tidak berhenti sampai di sini saja. Di sekolah, Pele menghancurkan pegangan pintu kelasnya saat akan masuk ke dalam kelas. Dan saat pelajaran olahraga, dia sempat membuat pingsan pelatihnya saat sparring bela diri di aula sekolah. Di perjalanan sepulang sekolah, temannya yang bernama Willem mendatanginya. Willem berterima kasih pada Pele untuk pertolongannya saat diganggu kang buli beberapa hari lalu dan bertanya mengenai bagaimana cara Pele membuat pingsan guru olahraganya. Willem adalah penggemar berat komik superhero dan membayangkan kalau Pele adalah salah satu dari mereka. Sebelum Pele menjawab, Pele melihat seseorang yang aneh berjalan terpincang-pincang dari arah rumah tua kemarin sambil memandanginya. Tidak nyaman karena mendapatkan tatapan tajam dari orang asing itu, Pele lalu meninggalkan Willem dan berlari menuju ke rumahnya. Di scene berikutnya, memperlihatkan orang asing itu sedang membaca sebuah headline surat kabar tentang seorang direktur sebuah perusahaan biomedis yang bernama ExoPharms.
Direktur itu adalah Mr. Somerset yang tidak lain adalah ayah Amanda dan Ida. Di sekolah keesokan harinya, Pele mendatangi Willem untuk mengakui bahwa keanehan yang dia alami selama ini akibat dari seekor semut yang menggigitnya. Willem yang penggemar berat superhero menjadi sangat tertarik dan mengajak Pele bolos hari itu untuk ke rumahnya. Di rumah, mereka melakukan serangkaian uji coba untuk mencari kemampuan super Pele yang lainnya. Setelah mendapat hasil yang memuaskan, mereka mulai mendesain kostum superhero untuk Pele. Berikutnya, setelah mendapatkan semua yang mereka ingin ketahui, mereka menunggu di sebuah basement gelap di mana kejahatan biasanya terjadi. Dan saat sedang menunggu itu, mereka mulai menimbang-nimbang apa nama yang cocok untuk Pele saat menjadi superhero. Mereka memutuskan menggunakan nama Ant-Boy karena Ant-Man sudah dilisensikan Marvel, sehingga mereka tidak bisa menggunakan nama itu. Willem kemudian pergi untuk membeli beberapa cemilan, meninggalkan Pele sendirian. Tiba-tiba, Pele mendengar teriakan seorang wanita karena dompetnya hendak dibegal. Tanpa membuang waktu, Pele segera mengejar begal itu dengan kostum barunya. Akan tetapi, setelah melihat bahwa yang mengejarnya adalah seorang bocah berkostum aneh, begal itu tidak merasa takut dan balik menakuti Pele. Pele yang tiap hari sering mendapatkan bulian, kemudian mundur ke tembok, dan tanpa dia sadari, dia merayap di tembok seperti seekor semut. Melihat hal itu, begal itu mendadak ciut nyali dan bergegas lari. Namun Pele dengan mudah menjatuhkannya. Setelah beberapa saat, Willem kembali dengan cemilannya dan dia terkejut melihat keributan yang berasal dari para polisi yang meringkus begal ke mobil mereka. Pele memanggil Willem ke samping dan menceritakan kejadian sebelumnya. Pele kemudian mencoba mempraktikkan merayap ke dinding. Akan tetapi, dia terpeleset dan terjatuh. Kembali di rumah, Pele memikirkan mengapa dia gagal ketika akan menunjukkan kemampuannya pada Willem. Willem berkata bahwa kegagalan Pele disebabkan karena dia kekurangan energi. Willem kemudian menyuruh Pele memakan segala sesuatu yang manis, mengingat makanan favorit semut adalah manisan, untuk mengembalikan kekuatan supernya. Kemudian Willem memodifikasi kostum Pele dan menambah sebuah sabuk untuk tempat cemilan dan wireless headset untuk berkomunikasi. Beberapa waktu berselang, Ant-Boy semakin viral di beberapa surat kabar karena perbuatannya melawan kejahatan dan menolong orang-orang. Ant-Boy menjadi idola para bocah di sekolah, sementara ketika menjadi Pele, dia tetap menjadi bocah biasa yang selalu terabaikan. Pele menjadi lebih menyukai sebagai Ant-Boy ketimbang dirinya sendiri. Suatu ketika di sekolah, ketika menyelamatkan seorang bocah lain dari gangguan Kang Bully, Pele menjadi senang karena dia mendapat banyak fans karenanya. Suatu ketika, Willem menegurnya agar tidak menggunakan Ant-Boy untuk popularitas, melainkan fokus untuk menumpas kejahatan. Akan tetapi, Pele mengabaikan nasihat itu. Singkat cerita, Amanda yang juga ngefans dengan Ant-Boy, dia sedang menempelkan hiasan pada poster Ant-Boy di dinding kamarnya. Saat diajak Ida mengenai apa yang dikerjakannya, dengan jengkel Amanda lalu mengusir Ida dari kamarnya. Setelah Ida pergi, Amanda melihat melalui pantulan cermin ada sesosok orang di jendela belakangnya. Amanda berbalik lalu berteriak sekencang-kencangnya sehingga membuat Ida kembali masuk ke kamarnya dan bergegas mengejar sosok itu. Namun, tanpa diduga sebelumnya, sosok itu berhasil membawa kabur Amanda dengan melompat terbang dari balkon rumah. Di sekolah keesokan harinya, Pele bersedih karena mengetahui kalau Amanda dan Ida tidak hadir dengan alasan sakit. Selang tidak lama kemudian, terdengar jeritan seseorang dan seluruh sekolah melihat dari jendela kelas ada sesosok bocah yang tergantung dari atap gedung. Ant-Boy segera merayap untuk menolong, tapi saat dia mencapai sana, dia menemukan bahwa sosok itu tidak lain hanyalah sebuah boneka. Ternyata, boneka itu dipasang Ida untuk memancing Ant-Boy ke atap supaya dia bisa berbicara mengenai penculikan Amanda. Ida menunjukkan sebuah video dari penculik Amanda yang mengurungnya di sebuah kotak kaca dan meminta Ant-Boy untuk menolongnya.
Ida kemudian mengatakan bahwa penculik Amanda bernama The Flea yang mengirimkan pesan video untuk memeras ayah mereka. The Flea meminta tebusan $20 juta dan memerintahkan Mr. Somerset untuk mundur dari kepemimpinan di Exo Farms. Karena Pele yang ada rasa pada Amanda, tanpa berpikir lagi dia segera sanggup untuk menolong Amanda, bahkan keceplosan mengajak Ida ke rumah Willem. Willem terkejut saat melihat N-Boy membawa Ida bersamanya. Willem terkejut dan khawatir karena rahasia mereka berdua akan terbongkar. Tetapi Pele mengatakan kalau Ida tidak akan bercerita pada orang lain. Mereka bertiga kembali menonton rekaman video penculik. Lalu Willem berkata bahwa ayah Ida dan Amanda seperti Lex Luthor, seperti pada cerita Superman. Perkataan itu jelas-jelas membuat Ida marah, dan dia mengatakan bahwa ayahnya tidak seperti yang dikatakan Willem. N-Boy lalu menenangkan mereka berdua dan bertanya tentang kemungkinan siapa di balik topeng The Flea yang sebenarnya. Ida meyakini bahwa The Flea adalah seseorang yang ingin mengambil alih perusahaan ayah mereka. Selebih itu, Ida tidak terlalu paham tentang perusahaan, kecuali hanya tahu bahwa Exo Farms memproduksi obat dan vaksin untuk penyakit-penyakit langka. Saat Ida menunjukkan kalung Amanda yang terjatuh, N-Boy tiba-tiba mencium suatu aroma yang berasal dari kalung Amanda. Dan berdasarkan aroma dari kalung itu dan penciuman tajam N-Boy, mereka bertiga lalu mencari jejak Amanda berdasarkan kalung itu. Mereka menemukan lokasi yang tepat sama di mana Pele digigit pertama kali oleh semut hitam di awal cerita. Willem lalu bercerita bahwa rumah itu sebelumnya milik seorang wanita tua yang kemudian wafat dan mayatnya ditemukan oleh polisi 2 minggu setelah kematiannya. Meski mendengar cerita seram, N-Boy masuk ke dalam rumah dan mencapai ruang bawah tanah. Di sana dia menemukan ruangan mirip lab lengkap dengan peralatannya. Saat N-Boy menjelajah lebih dalam, dia menemukan Amanda dikurung dalam sebuah kotak kaca. Saat N-Boy berusaha menolong Amanda, The Flea muncul tiba-tiba dan menjebloskannya ke kotak kaca di sebelahnya. Dengan putus asa, N-Boy meminta The Flea untuk melepas Amanda, tetapi The Flea mengatakan bahwa dia sedang melancarkan balas dendam pada ayah Amanda yang telah menghancurkan hidupnya. The Flea sebelumnya adalah salah seorang ilmuwan yang bekerja di Exo Farms. Saat itu dia sedang mengerjakan proyek pemodifikasian semut yang memiliki nama spesies Formica aquilonia yang dapat memproduksi zat biokimia yang dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit manusia. Setelah melakukan beberapa penelitian, Flea berhasil membuat sebuah serum yang diekstrak dari semut-semut itu, lalu dia mencobanya pada ibunya yang sedang sakit kanker stadium 4. Pengobatan itu memberikan hasil signifikan dengan membuat sel kanker menjadi berkurang dan kesehatan ibunya berangsur-angsur membaik. Namun, situasi berkata lain. Mr. Somerset menghentikan riset tentang semut itu karena keterbatasan dana dan memecat Flea dari perusahaan karena mengancam posisi kepemimpinannya. Segera setelahnya, sang wanita tua itu wafat karena tidak mendapatkan suplai serum dan hidup The Flea menjadi hancur berantakan. Oleh karenanya, dia mulai merencanakan pembalasan dendam terhadap Exo Farms, terutama pada ayah Amanda. Untuk membuat rencananya berjalan, dia membuat penelitian baru di basement rumahnya mengenai sebuah kutu penghisap darah manusia. Setelah beberapa minggu, risetnya berhasil dan dia lalu mencobanya pada tubuhnya sendiri yang membuat dirinya menjadi sangat kuat dan memiliki kemampuan terbang. Dan benar sekali sesuai dugaan, seperti N-Boy yang mendapatkan energi dari memakan segala sesuatu yang manis, The Flea mendapatkan kekuatan dari menghisap darah manusia. Di waktu sekarang, N-Boy sekarang mengetahui bahwa semut yang menggigitnya telah secara genetis dimodifikasi oleh The Flea. Setelah itu, The Flea mulai mempengaruhi pikiran Pele dan berkata bahwa Amanda tidak menyukainya dan Amanda lebih tertarik pada N-Boy. Flea juga mengatakan bahwa Willem hanya berpura-pura untuk menjadi temannya hanya karena tertarik pada kekuatan super Pele. Seluruh perkataan Flea masuk ke dalam benaknya dan dia terlihat sedih. Dia lalu membayangkan bagaimana dia tidak pernah dianggap keberadaannya
dan bagaimana kawan-kawannya memperlakukan dirinya saat menjadi N-boy hanya saat dibutuhkan saja. Di sisi lain, Willem yang entah bagaimana dapat mendengar sedikit-sedikit suara Pele dan Flea, lalu segera memanggil polisi. Sayangnya saat polisi tiba, The Flea berhasil terbang melarikan diri meninggalkan Amanda dan Pele terperangkap dalam kotak kaca. Di sisi lain, Pele memutuskan untuk pensi menjadi N-boy karena dia tidak dapat menyelamatkan Amanda. Namun, Willem meyakinkan untuk tidak menyerah karena Flea masih berada di sekitar mereka. Pele menolak untuk mendengarkan sahabatnya dan menyerahkan topeng N-boy serta menantang Willem untuk dapat menyelamatkan dunia sendiri. Keesokan harinya, The Flea menyerang sekolah tepat seperti prediksi Willem sebelumnya. Willem berusaha mendorong Pele untuk melawan The Flea, namun Pele sudah terlanjur tidak ingin menjadi N-boy lagi dan menyerahkan masalah itu kepada polisi. Karena tidak ada pilihan, kemudian Willem dengan memberanikan dirinya memakai topeng N-boy dan menuju pusat kekacauan untuk menghadapi The Flea dengan dual semprotan kutu busuk di tangannya. Akan tetapi, karena dia tidak memiliki kekuatan super, Flea berhasil menangkap dan membawanya. Menyadari bahwa sahabatnya berada dalam bahaya, Pele kembali masuk dan memakai replika kostum N-boy dan bergegas mengejar Willem menggunakan sepeda. Dengan penciuman supernya, N-boy melacak dan menemukan Willem terikat di sebuah batang pohon di hutan. Bertepatan saat N-boy berhasil melepaskan ikatan Willem, Flea muncul di belakangnya. Flea berhasil melemparkan N-boy, sementara Willem segera kabur dari situ. Willem mencoba menghubungi N-boy dengan sebuah rencana untuk mengalahkan The Flea. Pele membuat tipuan dengan menggunakan jubah dan topengnya untuk berpura-pura berada di sebuah lubang. Ketika The Flea terpancing, Willem menyelinap di belakangnya dan memotong saluran tabung darah yang dibawa Flea. Kali ini Pele menjadi lebih pede karena dia memiliki teman yang membantunya dalam menghadapi musuhnya. Dengan gagah berani, Pele melawan Flea dan akhirnya mengalahkan Flea. Tidak lama polisi datang dan menangkap The Flea, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Guy Melcraft. Kemudian Pele pergi ke rumah Amanda sebagai N-boy, dan Amanda akan berterima kasih kepada N-boy karena telah menyelamatkannya. Amanda bersiap untuk mencium N-boy, tetapi N-boy mundur dan menanyakan tentang Ida. Penolakan itu mengagetkan Amanda, tetapi dia lalu memanggil Ida ke kamarnya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah mereka berdua sendirian, Ida mengatakan kalau dia mengetahui bahwa yang dibalik N-boy adalah Pele, dan Ida berjanji untuk menyimpan rahasia identitas N-boy. Keesokan harinya, Willem menemui Pele dan mendiskusikan tentang kostum baru dan kemungkinan untuk memunculkan superhero lain untuk bekerja sama dengan N-boy. Disinilah video berakhir, dan gua harap kalian semua terhibur dengan video ini. Bagi yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan notifikasi alur cerita gua yang baru, dan klik like untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau kritik dan saran untuk video gua. Thanks for watching and see ya!